Halo teman-teman semuanya, kali ini untuk pertama kali saya mereview sebuah spotting scope. Saya kepingin spotting scope ini sebenarnya udah dari dulu ya. Terus saya juga pernah kepingin beli yang replika harga 600 ribuan. Tapi saya rasa sekarang udah nggak perlu lagi karena sekarang sudah ada spotting scope SVBONY SV28. Original, berkualitas, dan harganya pun 900 ribuan saja. Tentu saja saya belinya di eShop Innovation dengan garansi resmi selama 1 tahun. Buat teman-teman yang penasaran, link saya taruh di deskripsi ya. Sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu. Spotting scope adalah teleskop portable compact dan ringan yang dioptimalkan untuk observasi mendetail terhadap objek jauh. Digunakan sebagai perangkat tambahan yang dipasang pada tripod untuk berbagai aktivitas outdoor seperti mengamati satwa liar, burung, langit, hingga berburu dan menembak jitu untuk mengawasi dan memverifikasi penempatan target yang memerlukan pembesaran lebih tinggi. Namun spotting scope ini tetap bisa digunakan sebagai observasi astronomi dasar ya. Seperti pengamatan bulan, Jupiter, Saturnus itu masih bisa ya guys. Spotting scope adalah pengembangan dari teropong monokuler karena memberikan pembesaran yang lebih tinggi dari monokuler dan binokuler. Juga memiliki lensa objektif yang lebih besar sehingga mampu menghasilkan gambar yang lebih terang dan tajam. Nah teman-teman, spotting scope ini kan biasanya juga dipakai oleh penembak jitu atau sniper. Pertanyaannya, di sniper rifle mereka itu sudah ada acok atau rifle scope sendiri. Lalu apa gunanya mereka memakai tambahan spotting scope ini? Rifle scope yang biasanya dipakai oleh para sniper biasanya memiliki pembesaran yang terbatas, misalnya hanya 9 kali. Ada sih yang 24 kali, tapi biasanya jarang dipakai ya. Lalu mereka menambahkan spotting scope di sebelahnya untuk mendapatkan gambaran pergerakan yang lebih detail tentang target mereka. Ya, contohnya seperti di gambar ini ya guys. Karena penasaran, mari kita buka segel. Kardusnya berwarna coklat dengan merek SVBONY dan di baliknya juga ada keterangan bahwa ini dari SVBONY Hong Kong. Lalu ada stiker hologram yang menandakan bahwa spotting scope ini adalah original dari SVBONY-nya. Dan coba kalian lihat lebih dekat lagi bahwa ternyata ada spotting scope dengan tipe lain ya. Di sini ada 15 sampai 45 kali 50, 20 sampai 60 kali 80, 20 sampai 60 kali 60, dan yang saya beli ini adalah yang 25 sampai 75 kali 70 dengan kode F9308B, yang berarti spotting scope yang saya beli ini memiliki pembesaran 75 kali, paling besar di antara tipe lainnya. Saya buka kardusnya ya, dan yang pertama kali saya temukan adalah kartu garansi dari eShop Color Innovation. Saya keluarkan aja ya barangnya. Saya buka plastiknya dan ternyata saya dapat tas spotting scope dari paketan pembeliannya. Tidak ada merek SVBONY pada tas ini, polos berwarna hitam dan zippernya juga berwarna hitam. Dilengkapi tali tas dengan lebar 2,5 cm yang dapat kalian setting ukurannya. Ya ini saya buka dan di bagian dalamnya ada busa yang nggak terlalu tebal sih, tapi lumayan untuk melindungi spotting scope ini. Tebal busanya hanya sekitar 1,5 mm dengan lapisan kain bludru sehingga aman untuk bodi spotting scope kalian. Juga disediakan sekat sebagai pemisah antara spotting scope dan tripodnya agar tidak terjadi tumbukan. Selanjutnya mari kita lihat manual instructionnya. Seperti ini buat yang pengen lihat, dan ada keterangan jangan melihat langsung ke matahari dengan spotting scope ini karena dapat menyebabkan luka bakar serius hingga kebutaan permanen. Lalu ada cleaning cloth dengan kehalusan standar yang bisa teman-teman pakai untuk membersihkan lensanya. Ini saya keluarkan dulu isi-isinya. Saya keluarkan dari plastik ya, dan ini di plastiknya ada silika gelnya, jadi spotting scope ini aman dari jamur selama pengiriman. Nah ini dia SVBONY spotting scope SV28 25 sampai 75 kali 70. Ada dua warna yang dijual, yaitu warna hitam dan hijau army. Saya sendiri memilih yang hijau army karena memang terlihat sangar gitu ya, dan biasanya memang spotting scope itu identik dengan warna hijau. Dengan finishing rubber soft touch dan ada list garis berwarna chrome di sini, membuatnya terlihat lebih menarik. Wow, bentuknya ini agak-agak mengerikan ya guys, mirip meriam. Dan di sini bentuknya agak sedikit membengkok, lalu ada bagian yang menggembung di bagian lehernya.
karena di dalamnya terdapat sebuah prisma diagonal. Ada logo SV Boni waterproof yang menurut keterangan pabriknya sudah terisi nitrogen di dalamnya ya. Ini sudah waterproof dan juga sudah fogproof. Jadi dalam keadaan cuaca dingin maupun gerimis seharusnya spotting scope ini dapat digunakan. Secara keseluruhan body spotting scope ini tidak ada baut sama sekali ya. Jadi sudah paten dari pabrikannya. Dan jangan pernah sekali-sekali teman-teman membuka secara paksa bagian dari spotting scope ini, karena dapat membuat isi nitrogennya menjadi bocor dan sudah jelas tidak akan menjadi fogproof lagi. Model parameternya tertulis 25-75x70, yang berarti spotting scope ini memiliki pembesaran zoom dari 25 sampai 75 kali dengan aperture 70 mm. Field of view 64-43 kaki pada 1000 yard. Mari kita buka bagian landscape-nya. Ya, di sini bahannya ABS kaku dan tidak lentur ya. Bagian dew shield atau sunset-nya bisa dipanjangkan ke depan sejauh 3,8 cm. Ya, ini fungsinya untuk melindungi dari kebocoran cahaya samping. Lensanya berukuran 70 mm dengan lapisan coating FMC Fully Multi Coated Optics yang dapat meningkatkan transmisi cahaya melalui jalur optik untuk menghasilkan gambar yang tajam dan kontras tinggi. Sekarang mari kita lihat lebih mendetail ke bagian lensanya ya guys. Lihat ke bagian dalamnya. Terdapat light control element atau kalau SV Boni bilangnya ini adalah matrix. Fungsinya untuk meredam kebocoran dan pantulan cahaya yang tidak diinginkan. Nah, biasanya matrix ini diletakkan di bagian depan lensa. Namun pada spotting scope ini diletakkan di bagian dalam lensa. Sekarang balik lagi ke bagian bodinya. Kenapa ada bagian yang menggembung di leher spotting scope ini? Karena spotting scope ini menggunakan prisma tipe Poro, yaitu prisma yang biasanya digunakan pada binokuler. Jadi secara desain layout menggunakan satu tabung, yaitu seperti monokuler, tapi sistem prisma yang digunakan adalah sistem binokuler. Dan jadilah spotting scope. Dan jika kita intip, bentuk prismanya itu seperti begini loh guys. Fokusernya di bagian atas bodi teropong. Ya, ini ada tongolannya, fokusernya single speed. Enaknya kalau kecil seperti ini bisa diputar cukup dengan satu jari saja. Simple dan mudah, dengan jarak fokus terdekatnya adalah 8 meter. Sudut pengamatannya atau lengkungan ini adalah 45 derajat. Dan saya buka bagian episcape-nya, ini sedikit lentur, tapi agak keras juga sih sebenarnya. Episnya berukuran 15 mm tipe zoom dari 25 kali hingga 75 kali yang dapat kalian atur di bagian leher eyepiece. Juga sudah ada rubber eye shield untuk melindungi dari kebocoran cahaya samping. Di bagian bawah bodi ada tripod mount dengan ukuran 1/4 skru sesuai ukuran standar tripod. Jadi enaknya bisa kalian pasang ke tripod lain selama ukuran skrunya sama. Misalnya nih, saya punya tripod dengan mounting Altazimuth 2 slow mo controller. Nah, karena ukuran skrunya sama, saya bisa memasang spotting scope ini pada tripod lain karena ukuran skrunya yang sama. Focal length dari spotting scope ini adalah 300 mm, aperture 70 mm, dan pembesaran 25-75 kali. Maka exit pupilnya adalah 2,8-0,9. Angka yang bagus untuk pengamatan di siang hari, namun kalau untuk malam hari juga masih bisa bagus asalkan objek yang kalian amati memiliki pencahayaan yang cukup. Misalkan bulan itu kan terang, ya masih bisa diamati oleh spotting scope ini. Untuk eye relief-nya adalah 14-16 mm dan ini jaraknya tergolong jauh ya. Jadi bisa dipakai oleh kalian yang memakai kacamata. Secara ukuran spotting scope ini memiliki panjang 36 cm dan lebar 9,2 cm. Tingginya 14,5 cm dengan berat 910 gram. Wow, termasuk ringan ya, nggak sampai 1 kilo. Selanjutnya ada plastik lagi, ya ini berisi tripod. Saya coba pasang dulu ya. Pertama kali melihat tripod SV Boni ini, yang di pikiran saya adalah simple dan kuat. Jadi tripodnya ini kecil, portable, dan mudah sekali dibawa-bawa. Tapi materialnya dari bahan logam yang sangat kuat. Ya, ini kokoh dan sangat minim goyangan. Dengan dua buah aksis, yaitu azimuth dan altitude. Juga ada tuas al-as controller screw yang memiliki wing. Meskipun wingnya ini kecil, namun sangat membantu ketika menggunakan tripod ini.
Genggam dan taruh jempol kalian seperti ini, lalu putar ke arah kiri untuk mengendorkan. Selanjutnya kalian bisa mengatur arah navigasi sporting scope dan kencangkan lagi. Ya, sangat memudahkan sekali. Dengan ketinggian tripod hanya 27 cm dari lantai dan ketika dilipat panjangnya hanya 31 cm saja. Sangat portable untuk dimasukkan ke dalam tas bersama sporting scope seperti ini. Untuk pemasangan smartphone, bisa menambahkan smartphone adapter seperti ini. Dan meskipun episnya tidak bisa dilepas, namun jangan khawatir, karena untuk pemasangan DSLR, SVBony sudah menyiapkan sporting scope adapter. Nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi ya. Seperti ini bentuknya, dan teman-teman lihat di bagian belakang epis ini ada drat ya. Jadi cara pakainya, sporting scope adapter ini dipasang ke T-ring terlebih dahulu. Pastikan ukuran T-ring sesuai dengan kamera DSLR kalian, lalu pasang sporting scope adapter ke bagian epis sporting scope-nya. Pastikan controller skrunya sudah terpasang dengan kuat karena beban DSLR yang lumayan berat. Nanti khawatirnya jomplang ke belakang. Sekarang pasang kameranya dan pastikan berbunyi klik ya. Nah, seperti itu. Dan oleh pabrikannya ternyata disediakan lubang di bagian samping sporting adapter. Jadi teman-teman masih bisa setting zoom meskipun terpasang adapternya ini. Settingan seperti ini dinamakan epis projection atau digiscoping. Sayangnya tidak ada rotator di sporting scope ini, jadi misalkan setelah memasang kamera, kameranya miring. Teman-teman bisa dengan cara mengendorkan skrunya seperti ini. Ya. Cuma tetap hati-hati ya, jangan sampai kebablasan, karena nanti khawatirnya kamera kalian terjatuh. Nah, peringatan buat teman-teman yang ingin melakukan epis projection seperti ini, khususnya sporting scope SV28 ini ya. Karena di bagian samping adapter ini ada sebuah celah untuk setting zoom. Nah, celah ini membuat debu bisa masuk ke sensor kamera kalian. Mungkin untuk pengamatan di tengah kota nggak masalah, itu hanya debu biasa. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan di laut atau di tepi pantai. Karena udara pesisir air laut sangat berbahaya untuk sensor kamera kalian ya. Nanti bisa menyebabkan berjamur dan jamurnya itu berwarna hitam, itu bisa berkembang biak ya. Untuk hasil pengamatan saya sertakan di akhir video, dan komentar saya setelah menggunakan sporting scope SV28 ini adalah, untuk pemakaian pertama kali saya kesusahan untuk menemukan objek di langit karena tidak adanya fender scope pada sporting scope ini. Tapi setelah saya sering memakainya, oh ternyata mudah sih kalau teman-teman tahu caranya. Terus nggak ada rotatornya, jadi kalau kamera kalian miring harus mengendorkan di bagian adapter. Dan hati-hati jangan sampai kebablasan dan kamera kalian bisa terjatuh. Untuk penggunaan smartphone, karena bracket smartphone ini menempel di bagian epis dan di sana kan ada settingan zoom ya. Nanti ketika di zoom, HP kalian akan ikut berputar. Jadi kalau misalkan HP-nya mau dilurusin, kalian harus kendor kencengin bracketnya terlebih dahulu. Ya memang agak ribet sih ya. Dan sekarang mari kita lihat seperti apa distorsi dari sporting scope SV28 ini. Dan ini adalah pembesaran di 25 kali dan 75 kali. Ada sedikit distorsi, namun hal ini tidak terlalu parah ya. Ini masih wajar-wajar saja. Tampilan sporting scope ini dengan warna hijau army terlihat keren. Lalu aperturnya besar, 70 mm, menghasilkan gambar yang detail dan tajam. Fokusernya mudah digunakan, cukup dengan satu jari saja. Dan pembesaran epis yang fleksibel dari 25 kali hingga 75 kali. Sangat portable dan enak untuk dibawa ke gunung. Atau mau dibuat nonton MotoGP, sepak bola, itu juga enak-enak aja ya. Dan saya paling suka tripodnya yang kecil, portable, namun kuat untuk menampung beban DSLR. Apalagi ukuran skrunya 1/4 ya, jadi cocok dipasang dengan kamera langsung. Jadi sekarang kalau saya pergi-pergi traveling, saya juga bisa membawa tripod dari sporting scope ini. Ingat, jangan pernah membuka paksa bagian bodi dari sporting scope ini, karena di dalamnya sudah terisi nitrogen. Jangan sampai bocor dan rawatlah dengan benar, jangan sampai berjamur juga lensanya. Ada info menarik, karena ternyata selain tipe sporting scope SV28 ini, muncul tipe baru SV28 Plus yang baru rilis bulan Januari 2024 kemarin. Harganya nambah-nambah sedikit lah ya. Lalu sudah menggunakan coating FMC A5 Wine Red untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan detail lagi.
Eyepiece-nya lebih besar menggunakan diameter 23 mm, namun sangat disayangkan untuk tipe SV28 Plus ini malah dihilangkannya fasilitas drag adapter di bagian eyepiece untuk DSLR. Jadi nggak bisa pakai DSLR ya. Sebuah hal klise karena anehnya malah tipe SV28 Plus ini adalah produk fast moving atau yang paling cepat laku di pasaran. Nah, jangan lupa sporting scope SVBONY SV28 ini dapat teman-teman beli di eShop Color Innovation dengan garansi resmi selama 1 tahun dan link saya sertakan di deskripsi ya. Sekian, semoga video ini dapat membantu buat teman-teman yang ingin membeli sporting scope dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!